الله وبركاته وبه نستعين من الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada kata yang pantas dan layak yang kita ucapkan pada perjumpaan kita di pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, sampai kita bangun lagi dan seterusnya, maka kita tidaklah bisa menghitung nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Menghadiri sholat subuh berjamaah panggilan Allah sudah sangat berat. Tentu kita pahami bersama ada waktu-waktu yang sangat berat, tetapi ketika ia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenar-benarnya iman, karena iman itu kan kalau kemarin kita bahas meliputi 3. Kalau hanya salah satu ataupun salah 2 ya masih dipertanyakan keimanannya. Kok ada orang yang ngomong saya beriman kepada Allah, orang tahu sembahyang di musola atau masjid secara berjamaah, padahal dia mampu, dia dipertanyakan keimanannya. Ada tetangga atau saudara yang membutuhkan, padahal tidak ada uzur baginya, kok tidak menolong, dipertanyakan keimanannya. Maka dari itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, rasa syukur ini membuat kita bersemangat. Tatkala kita bangun pagi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, iso melek, iso menghirup nafas lagi dengan segar, pergilah ke kamar mandi, bersih-bersih, berwudu, sehingga Allah sampaikan kita di sini. Ini sungguh nikmat sekali. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kami sampaikan beberapa amalan, yaitu pelebur dosa. Kalau kemarin kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan, maka pada hari ini kita membahas tatkala orang itu sudah berbuat kemaksiatan ataupun dosa besar, apakah masih bisa dia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja syaratnya.
Kan tentu begitu. Jadi tatkala orang melakukan kemaksiatan, dosa besar, misalkan berzina, membunuh dan yang lain sebagainya, tatkala ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesali perbuatannya, diterima tidak kan begitu. Maka insyaallah akan sedikit kita bahas pada pagi hari ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan di dalam dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah menunjukkan bahwasanya ada sekitar 10 amalan yang utama pelebur dosa-dosa. Yang pertama ialah taubat. Taubat itu kan tidak sembarang taubat, Bapak Ibu sekalian. Semisal pagi ini bermaksiat, bertobat, maksiat lagi dengan kemaksiatan yang sama atau justru semakin besar, nah itu nanti akan juga kita bahas. Dalilnya mana? Di dalam Quran surah Az-Zumar 53. Tatkala orang-orang melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa kabair, dosa-dosa yang besar, semisal dukun, kan banyak itu sekarang dukun yang bertobat terus mengganti namanya, terus orang kafir di dalam hidupnya dosa terus kan begitu sampai dia masuk Islam. Nah, kalau ketemu dengan Islam yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya alhamdulillah itu. Ada yang masuk Islam, ya malah ketemu dengan Islam yang begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi, wahai hamba-hamba, katakanlah wahai hamba-hamba. Kemarin sedikit kita bahas jamaah sekalian. Ibadi, ibadi ini kalau di dalam bahasa kita, bahasa orang yang sayang, bahasa orang yang mencintai, lembut sekali. Tatkala seseorang hamba ini berbuat kesalahan, sayangku, ndang tobat begitu. Sama tatkala ngapunten, ada anak kita berbuat salah, ini loh nih, sing bener ini, ayo jangan minta maaf kalau macam. Sayang, tidak serta-merta langsung kita marahi dan yang lain sebagainya. Dengan lembut sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman ini. Qul ya ibadi, katakanlah hai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang melampaui batas. Melampaui batas ini juga disampaikan tidak kauna belot itu melampaui batas, ya, yang harusnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan namun menyalahi. Dan ternyata kaumnya Nabi Lut sampai sekarang pun juga masih ada. Dan sekarang banyak yang sudah melegalkan. Dan sekarang malah banyak yang mengatakan hak asasi manusia. Nah, sungguh menyejikkan sekali jamaah sekalian hal-hal yang semacam itu. Merusak, pertama merusak betul-betul generasi bangsa, merusak syariat Islam, dan bukan hanya orang-orang kafir. Nyata orang-orang yang mengaku Islam pun banyak yang mendukung dengan landasan hak asasi manusia. Melampaui batas, sudah kelewat batas. Wis wayahe abang mandek terabah terus. Tidak boleh kan begitu.
Lawang kita ini tatkala naik motor, lampu merah berhenti, tidak adanya uzur semisalkan terabas kena hilang. Lah ini perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala, terabas sudah hancur. Coba jamaah sekalian, negara ataupun wilayah yang penuh dengan hal-hal yang semacam itu, Allah timpakan di situ langsung bencana-bencana, sangat-sangat mengerikan sekali. Terus banyak yang mengatakan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu atau suatu tempat itu semisal dia tidak melakukan atau tidak melaksanakan praktek daripada LGBT, namun dia terus saja, tidak apa-apa, ini hak asasi manusia, dosanya sama, maka Allah timpakan di situ bencana-bencana yang luar biasa. Contohnya kemarin di Brasil, pawai satanik mempertontonkan Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan mereka dengan pakaian-pakaian iblis, syaitan dan yang lain sebagainya. Selang beberapa menit pawainya belum selesai, lanjut panjangnya bisa lihat di situ. Ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. La takunaku min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sudah berbuat kemaksiatan, Allah menyampaikan jangan berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sudah berbuat kemaksiatan bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai ajalnya dekat, dia masih sempat bertaubat sekian menit, sekian detik, mengakui kesalahan-kesalahan yang ia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas. Ya Rabb, dahulu hamba melakukan kesalahan, Engkau masih menyayangi hamba dengan masih memberikan rezeki-rezeki, masih bisa menafkahi anak istri dan keluarga yang lain. Dan dukun itu menafkahi mereka, mereka tetap bisa menafkahi anak dan istri mereka, kan begitu. Dapat uang sekian ratus, sekian juta. Pawang hujan itu kan yang disewa oleh ini kan jutaan itu. Mereka juga masih bisa menafkahi keluarga mereka. Nah, itu dari mana seperti itu? Tentu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Tapi masih banyak saja yang ingkar, berbuat maksiat. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih menyampaikan sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita melihat atau kita belajar dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala ini tidak pandang dulu, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Orang kafir pun masih dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari mereka masih bisa makan, masih bisa bekerja, bahkan yang tidak menyembah Allah pun masih diberikan. Tapi kalau tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Kalau kemarin kita bahas dosa yang tidak bisa diampuni, syirik, artinya kematiannya itu sampai masih berbuat syirik. Namun tatkala dia awal-awal
masih melakukan kesyirikan di akhir-akhir hidupnya betul-betul bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, insya Allah berdasarkan dalil-dalil ini maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syaratnya harus kita pahami. Yang pertama ialah orang bertaubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di dalam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tadlu as-samsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Jelas di sini dalilnya sahih. Jadi tatkala matahari masih terus terbit dari arah timur, maka taubat kita sesungguhnya jemaah sekalian tetap bisa diterima oleh Allah, sebesar apapun itu dosanya. Yang kedua syaratnya ialah di dalam hadis riwayat Tirmidzi, innallaha azza wa jalla yaqbal taubatal abdi ma lam yughawwir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Kok masih ketika kita mentalkin itu Bapak Ibu sekalian, dari mulai ujung kaki sudah mulai dingin, anyep, terus kita talkin pelan-pelan. Kan cara mentalkin itu disampaikan kalau sesuai dengan sunnah apa yang disampaikan oleh Ustaz Kuman Wita itu kan ketika mentalkin kanan, kiri dan sebelahnya itu tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran, karena itu sudah dalam posisi yang sangat berat sekali. Calon mayit ini sudah sangat berat sekali. Cara mentalkin itu tidak ada pelatihan jamaah sekali, pembinaan. Jadi tidak asal mentalkin sesuai dengan sunnah. Kita haluskan tangan kita, elus-elus rambutnya, kepalanya, lalu kita bisikkan telinga yang kanan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelan begitu. Kalau di tempat kita kan banyak yang tidak seperti itu jamaah sekalian. Kalau membaca Yasin toh aja yang dibaca dengan suara yang keras. Enggak ada yang mentalkin. Kalau mentalkin dengan bacaan yang lain, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu sudah dalam kondisi yang sangat berat jamaah sekalian. Tidak dengan seperti itu. Tapi kan itu sangat berat sekali. Kalau kita membaca 2 kalimat syahadat kan sangat berat sekali bagi si calon mayit ini ketika mentalkin. Apakah boleh diganti? Allah, jangan. Ya kalau sudah sesuai sunnah ya sudah, perlahan saja, yakin, bismillah. Tatkala masih dalam kondisi seperti itu, nyawa belum sampai ke tenggorokan, kok dia masih bersatu, misalkan saya selalu seperti itu, insya Allah yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita sudah sering mentalkin orang dan sangat mengerikan sekali. Jamaah sekalian, mungkin saat ini kita yang mentalkin, yang begitu, kita yang mentalkin, kita yang mengantarkan, kita yang mendampingi si mayit atau si jenazah ini sampai ke kuburan atau yang lainnya. Tetapi ingat, kita yang juga suatu saat nanti akan juga ditalkin, akan juga diantar ke kuburan atau bagaimana. Maka taubat ini
akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan terbuka. Pagi hari dia berbuat maksiat, maka siangnya bertobat diterima oleh Allah. Siang bermaksiat, malamnya juga masih diterima oleh Allah. Begitu. Karena apa jamaah sekalian? Cintanya Allah, sayangnya Allah kepada kita sangatlah besar sekali. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata tentang ayat yang tadi Az-Zumar. Ayat yang mulia ini merupakan seruan kepada orang-orang yang bermaksiat. Baik orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir kan bisa jelas nyembah patung, itu patung, ngapunten sekali kalau misalkan orang Kristen kan begitu, atau orang kafir yang lain Tuhannya dipasang macam-macam kan. Jelas patung kan begitu. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah. Baik orang-orang kafir atau lainnya untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk orang-orang yang suka bermaksiat. Orang-orang yang dalam hidupnya itu bergelimang dengan dosa. Jadi mendekati bulan suci Ramadan biasanya adalah waktu-waktu bagi ngapunten tempat-tempat yang seperti itu, dugem atau perempuan-perempuan seperti itu. Ada juga yang istirahat dulu sebulan. Jadi saya pernah menjumpai yang seperti itu, istirahat sebulan. Terus nanti kalau sudah lebaran bagaimana Pak? Ceritanya orang ini mau tobat, kepengen pakai hijab syar'i, ingin belajar agama, tapi susah sekali karena kebutuhan ekonomi. Padahal kita masih banyak pekerjaan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura 25, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan. Itu jamaah untuk yang pertama. Untuk yang kedua, istighfar. Maka sesungguhnya lisan kita ini janganlah pernah lepas daripada zikrullah, berzikir kepada Allah, terkhusus dalam istighfar. Karena setiap saat, setiap waktu daripada kita ini hamba-hamba yang lemah, kadang sesekali kok nyerempet hampir suuzon kepada Allah. Mesti ada yang seperti itu. Kok ujian-ujian hidup tidak pernah selesai, ya Allah, ada apa ini? Nyerempet. Ujung-ujungnya banyak yang kenapa kok hanya aku saja, ya Allah, yang Engkau berikan ujian seperti ini. Banyak hal yang lainnya. Menjadi hadis riwayat Muslim, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dengan beristighfar, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Sehingga walaupun dosa-dosa yang kecil, ini maksudnya istighfar. Tapi kalau dengan dosa-dosa yang besar, al-kabair, berzina, membunuh, setelahnya itu dukun-dukun syirik seperti itu, maka dengan taubat yang diimbangi setiap saat, setiap waktunya dengan istighfar. Sebagai pelebur dosa ialah istighfar, memohon ampunan kepada Allah disertai dengan taubat. Nah, begitu jamaah sekalian, disertai dengan taubat. Tidak hanya serta-merta istighfar terus bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada hadis
bukanlah orang yang terus berbuat dosa, orang yang meminta ampunan beristighfar walaupun ia kembali melakukan dosa dalam sehari sebanyak 100 kali. Yang ketiga, berbuat kebaikan. Tatkala kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, setelahnya itu bertaubat bagi yang berbuat dosa besar, setelahnya itu istighfar, maka tahapan selanjutnya ialah berbuat kebaikan kepada sesama. Korupsi, uangnya sudah dikembalikan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya kan, uangnya sudah dikembalikan. Maka kalau dia masih punya harta sendiri hasil dari perjuangannya sendiri, sedekahkan, bangun pondok, bangun masjid. Kalau tidak bangun, ya sedekahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Di dalam hadis riwayat Muslim, ya, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan yang berikutnya, akan mengampuni dosa-dosa di antara keduanya, asalkan dosa-dosa besar dijauhi. Ya kan, jamaah sekalian, asalkan dosa-dosa besar dijauhi. Jadi ini ialah untuk dosa-dosa kecil. Dalam hadis yang lain, keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, saum, sedekah, amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa sesama orang beriman, seperti contohnya ialah melalui sholat jenazah. Kita doakan. Terus setiap Jumat juga kita doakan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu juga doa. Dan ternyata itu juga dapat meringankan orang-orang yang ada di sana. Yang kelima, amalan kebaikan yang ditujukan kepada mayit. Misal orang tuanya sudah meninggal, belum sempat haji atau umroh, dulu pernah keinginan seperti itu, maka diumrohkan oleh anaknya, badal haji atau badal umroh dan yang lain sebagainya. Ada pondok, ada yayasan, ada yatim duafa, nitip ditujukan kepada orang tuanya, saudaranya, dan yang lain sebagainya. Supaya insya Allah akan sampai seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita sambung lagi setelah ada waktu dan kesempatan di lain hari. Masih ada 5 lagi yang ini sebenarnya belum saya syarahkan ya, ini inti-intinya saja. Demikian jamaah sekalian, karena waktunya sudah habis, monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah wa kafaratul majlis.